Halo teman baca, ketemu lagi dengan Umi di video pendek kali ini. Sesuai tema kali ini, aku ingin mengajak teman-teman berdiskusi singkat terkait dengan bagaimana sih caranya kalau kita ingin menjadi penulis buku anak. Nah, bagi teman-teman yang sudah kepikiran, wah besok aku pengen jadi penulis buku anak nih, teman-teman harus merapat ke sini dan kita belajar bersama. Semoga setelah menonton video pendek ini, teman-teman bisa mempunyai semangat lebih dan tidak putus asa, dan juga tahu kira-kira kiat-kiat apa sih yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang penulis buku anak. Yuk! Nah, seperti kita tahu, ada banyak sekali penerbit yang mengkhususkan salah satu lini mereka untuk menerbitkan buku anak. Jadi, sebagai contoh nih, di Interest Publishing, kita punya lini Biru Langit. Di lini ini, kita mengajak penulis buku anak, baik pemula ataupun yang sudah punya nama, untuk menerbitkan buku anak. Akan tetapi, sampai detik ini, masih ada aja teman-teman yang bingung, gimana sih caranya menulis buku anak, gimana caranya jadi penulis buku anak, gimana tahapannya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya tekad bulat nih untuk menjadi penulis buku anak, teman-teman bisa mencoba 6 kiat yang aku sampaikan berikut ini. Kiat yang pertama adalah teman-teman harus mengecek ulang apakah keinginan untuk menulis buku anak itu teman-teman ingin jadikan sekedar hobi atau ingin teman-teman seriusi. Yaitu gimana maksudnya serius? Nah, teman-teman sudah berniat untuk menjadi penulis buku anak secara profesional, hidup dari profesi itu. Nah, kalau teman-teman memilih opsi yang kedua, yaitu sudah yakin nih bahwa menjadi penulis buku anak itu adalah aktivitas profesional yang menghasilkan uang dan bisa mensupport kebutuhan hidup. Nah, teman-teman harus melakukan riset mendalam. Teman-teman harus mencari tahu tema yang ingin teman-teman bangun dalam buku tulisan teman-teman. Teman-teman juga harus mempelajari desain seperti apa, desain packaging, desain ilustrasi yang akan teman-teman pakai dalam buku teman-teman. Bahkan yang lebih jauh, teman-teman harus mulai mencari penerbit seperti apa yang ingin teman-teman gandeng, karena nanti urusannya adalah teman-teman juga harus memikirkan tentang marketingnya, tentang distribusi, dan tentang pemasaran. Apakah sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan preferensi teman-teman. Nah, kenapa teman-teman harus memikirkan tentang penerbit yang akan teman-teman ajak kerjasama? Karena ini berkaitan dengan proses pemasaran dan distribusi. Karena ini adalah karya teman-teman, maka teman-teman harus juga ikut andil dalam pemasaran, pendistribusian, gitu. Jadi tidak serta-merta itu dilaksanakan oleh penerbit sendiri. Kiat yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah rajin membaca. Nah, teman baca harus rajin membaca banyak referensi, baik buku anak dari terbitan dari penerbit Indonesia ataupun dari penerbit asing. Nah, dari membaca itu, teman-teman akan mendapatkan banyak referensi. Tema seperti apa yang ingin teman-teman bangun, karakter, bagaimana cara mengembangkan karakter dalam buku tersebut. Kemudian teman-teman juga akan mempunyai banyak referensi terkait jenis-jenis ilustrasi yang cocok dengan buku milik teman-teman. Terlebih untuk penulis yang pemula yang masih punya nol pengalaman dalam hal tulis-menulis, banyak membaca akan bisa membantu teman-teman untuk membangun gaya tulisan teman-teman sendiri. Tentu saja ini tidak serta-merta, tapi butuh proses yang panjang. Nah, untuk membaca buku ini, teman-teman pilih saja buku yang ditulis oleh penulis favorit teman-teman. Kiat ketiga yang harus teman-teman lakukan setelah banyak membaca nih, teman-teman juga harus riset. Kenapa riset? Karena menulis buku anak tidak lebih mudah daripada menulis buku dalam genre biasa. Bahkan ini lebih menantang. Kenapa? Karena segmen membaca yang teman-teman akan sasar adalah anak-anak. Nah, jadi teman-teman harus riset nih, pembaca usia berapa sih yang akan saya sasar begitu. Nah, ketika sudah menentukan usia berapa yang ingin disasar, teman-teman juga harus tahu sedikit banyak tentang psikologi anak. Tidak mendalam, tetapi sedikit saja, tetapi bisa menjadi modal bagi teman-teman untuk membangun karakter dalam buku milik teman-teman. Nah, teman-teman juga harus paham ya, hal-hal apa yang bisa membuat anak-anak itu tertarik. Hal-hal apa saja yang bisa membuat mereka tertawa, kemudian yang biasanya mempengaruhi mood mereka, kemudian mereka bersedih, dan bahkan hal apa saja yang mereka alami dalam hidup mereka di usia yang sesuai yang teman-teman baca pilih tadi itu, yang bisa diangkat dalam buku teman-teman.
Nah, kiat keempat yang bisa dilakukan adalah teman-teman perlu bergabung dalam komunitas penulisan. Pilih saja beberapa komunitas dalam penulisan buku anak atau secara spesifik misalnya dongeng yang bisa teman-teman jangkau. Teman-teman bisa searching di media sosial, misalnya di Instagram atau di Twitter, atau bahkan di antara mereka ada yang kopi darat atau ketemu langsung. Nah, teman-teman bisa mengakses mereka. Dari komunitas-komunitas penulisan dongeng atau penulisan buku anak ini, teman-teman akan banyak mendapatkan insight di situ. Bahkan kalau dapat kesempatan nih, teman-teman bisa ketemu dengan penulis favorit teman-teman, begitu. Nah, tak jarang beberapa komunitas ini sudah mempunyai link khusus dengan penerbit. Pastinya penerbit buku anak ya. Dan dari situ teman-teman bisa secara mudah mengakses kesempatan untuk menerbitkan buku. Nah, kiat kelima setelah selalu memperbanyak membaca buku anak, kemudian bergabung dengan komunitas, langkah kelima adalah teman-teman harus latihan menulis, itu pasti. Jadi ibaratnya penulis yang sudah profesional pun harus selalu mengasah teknik menulis mereka. Nah, dalam belajar ini teman-teman pilih saja satu plot, satu tema, satu plot, dan selesaikan plot itu sampai selesai, sampai tuntas. Bisa dibilang dalam satu judul, khusus untuk buku anak ini, teman-teman pilih saja satu plot yang teman-teman suka dan selesaikan itu, tulis itu, kembangkan itu sampai selesai. Jangan berubah plot dulu. Nah, mengembangkan satu plot sampai selesai, sampai tuntas akan membantu teman-teman untuk bisa fokus. Ke depan, cara ini jika diasah secara terus-menerus akan membuat teman-teman mudah mengembangkan ide apapun yang masuk ke dalam kotak inspirasi teman-teman. Nah, kiat yang keenam, yang terakhir tapi ini juga tidak kalah penting, adalah cari ilustrator. Pasti buku anak adalah buku yang dikenal lebih banyak ilustrasinya daripada narasinya. Nanti di video lain kita akan bicara tentang macam-macam jenis buku anak bergambar atau dengan ilustrator itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman perlu mencari ilustrator yang sesuai dengan preferensi teman-teman. Apalagi ada banyak sekali jenis ilustrasi yang harus teman-teman pastikan itu sesuai dengan narasi di buku teman-teman. Gitu. Jangan sampai ketika bercerita tentang misalnya dongeng zaman kerajaan, teman-teman milihnya misalnya yang tema ilustrasinya anime, dan itu mungkin nggak cocok ya, gitu. Jadi tektokan dengan ilustrator ini sangat penting. Selain itu, usahakan ketika teman-teman sudah mempunyai naskah nih katakanlah, dan teman-teman menghubungi penerbit, usahakan cari penerbit yang mereka mempunyai ilustrator internal. Dari situ teman-teman nanti bisa salah satunya menekan harga dan juga berkomunikasi secara intens dengan ilustrator tersebut. Nah, itu dia 6 langkah yang bisa teman-teman lakukan, praktikkan jika teman-teman sudah mempunyai tekad yang bulat untuk menjadi penulis buku anak. Nah, kalau teman baca masih bingung, masih ragu untuk memulai menulis atau sudah punya naskah tetapi masih ragu gimana sih cara menerbitkannya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kemudian curahkan di situ kebingungannya seperti apa, nanti tim Interest Publishing akan bantu jawab. Oke, sekian dulu video pendek kali ini. Besok kita sambung lagi dengan video masih terkait tentang buku anak, tetapi kita mencoba untuk masuk lebih dalam tentang jenis-jenis buku anak. Bye!